Bisa baca Quran dengan metode Mama Papa, kreasi Ustadz Haji Muhammad Taslim. Metode Mama Papa merupakan metode pembelajaran cepat bisa baca Al-Quran. Tentu saja metode ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum bisa baca Al-Quran, tetapi bisa juga digunakan oleh para pengajar, guru, maupun para orang tua yang menginginkan agar anak-anaknya cepat bisa baca Al-Quran. Cara kerja metode Mapapa sebenarnya adalah cara kerja optimalisasi otak kanan yang memiliki cara kerja long term memory. Pengelompokan huruf-huruf hijaiyah, tepatnya adalah 29 huruf hijaiyah ke dalam 4 skenario cerita besar, merupakan pendekatan agar supaya huruf-huruf yang diajarkan ataupun yang dikenalkan dapat tersimpan dalam memori jangka panjang peserta. Tentu saja pengelompokan huruf-huruf tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan cerita. Dalam bagian pertama, metode Mama Papa menghadirkan cerita dari dalam rumah kita sendiri. Dalam cerita bagian pertama ini, peserta akan disuguhkan visualisasi gambar rumah. Untuk memanggil kebutuhan huruf-huruf hijaiyah yang dibutuhkan dalam cerita ini, maka dimunculkanlah sebuah pertanyaan, ada siapa saja di dalam rumah? Tentu saja peserta akan terimajinasi untuk menyebutkan bahwa di dalam rumah ada kakek, ada nenek, ada papa, ada mama, ada bunda, ada ayahanda, ada adik, ada kakak, dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan metode Mama Papa ini, maka dalam cerita bagian pertama ini hanya akan dibatasi bahwa di dalam rumah ini ada 4 anggota keluarga, yaitu ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Dari cerita ini, maka peserta secara tidak langsung akan dikenalkan dengan 7 huruf hijaiyah, yaitu A, Da, Ma, Fa, Ka, Sa, Ya. Cukup mudah kan ibu bapak sekalian? Nah, kemasan-kemasan cerita ini adalah sebuah pendekatan agar supaya huruf-huruf hijaiyah yang dikelompokkan dalam masing-masing cerita itu dapat lebih mudah diingat oleh para peserta. Setelah 7 huruf dikenalkan dalam bagian cerita yang pertama, maka 22 huruf hijaiyah lainnya akan dikenalkan dalam 3 bagian cerita, yaitu pada cerita Nabi Adam dan Hawa, cerita Ibrahim dan Hajar, dan cerita Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Pengemasan huruf hijaiyah ke dalam 4 skenario besar cerita-cerita yang dimaksud diharapkan akan menanamkan daya ingat peserta itu terhadap ke 29 huruf dapat bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Di samping mengenalkan 29 huruf, di dalam metode Mamapa juga akan dibahas mengenai pengenalan aksesoris agar supaya 29 huruf itu dalam aplikasinya dapat dibaca. Di antaranya adalah aksesoris di atas, aksesoris di bawah, dengan contoh-contoh seperti mama dengan aksesoris atas semua, kemudian kombinasi aksesoris bawah menjadi mami, papa menjadi papi. Kemudian ada aksesoris doma yang menandakan bunyi u, dari mami menjadi mamimu, menjadi mamiku. Aksesoris-aksesoris lainnya juga akan dikenalkan, diantaranya adalah aksesoris sukun, aksesoris tasdid, maupun aksesoris tanwin. Kelebihan lainnya dari metode Mapapa adalah penggunaan bahasa-bahasa keseharian sebagai contoh pengaplikasian aksesoris-aksesoris tersebut, sehingga dalam pembacaannya akan mendekatkan peserta dengan kehidupan kesehariannya. Contohnya adalah saya mamimu, siapa kakakmu, Ida kakakku, siapa adikmu, Vika adikku. Contoh kalimat yang lainnya adalah masak ayam
pakai asam muda. Mama sama kakak masak ayam. Kakak suka susu sapi. Demikian gambaran singkat dari metode Mama Papa kreasi dari Ustadz Haji Muhammad Taslim. Silakan ibu bapak sekalian dapat mengikuti pelatihan-pelatihan online yang diselenggarakan oleh Smooth Indonesia untuk mengetahui lebih detail dari metode Mama Papa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.